Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya lah kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pemberiannya kita tidak akan bisa menikmati hidup di dunia ini dengan ketenangan. Ya. Tanpa perlindungannya dan keamanannya serta keselamatan yang diberikan kepada kita, kita tidak akan bisa hidup dengan tenang. Dan ini adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang telah diberikan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni akan segala dosa, dijauhkan kita dari siksa kuburnya dan api nerakanya, dan memasukkan kita ke dalam surganya Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam pembahasan ya, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari cerita diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemarin kita telah sampai ke pembahasan itu masalah al-qalam, gitu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, kemudian pada pembahasan selanjutnya, faedah yang kelima, muallif kitab ini beliau menjelaskan di antara faedah-faedah dari kejadian diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, kata beliau, ja'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah radhiyallahu anha faz'an mad'ura falam tubadirhu bis-su'al wa taluh alaihi bil hadis wat tafsil bal awwalu ma yajidu bada'at huwa tam'anatuhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, kemudian lari ke rumahnya, bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan menggigil ketakutan karena kaget di malam hari, ya, di atas gunung sendirian. Beliau ketemu dengan ketemu dengan malaikat Jibril. Ya, wajar, itu pertama kali beliau bertemu dengan malaikat. Ya, di malam hari dalam keadaan tersendiri di atas gunung. Sehingga ketika nyampe ke rumahnya, beliau langsung menggigil lalu minta selimuti kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dalam keadaan seperti itu, kata muallif, falam tubadirhu bis-su'al. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menggigil ketakutan, Khadijah sebagai istri yang salihah yang sangat mengerti keadaan suaminya, enggak langsung nanya, ada apa? Enggak.
Tapi beliau bal talih alaihi bil hadis wa tafsil. Ya, mencoba untuk mengajak ngobrol dulu sebentar. Ada apa? Gitu. Kenapa? Tapi dengan nada yang pelan, bukan dengan nada yang tinggi. Bal awwalu ma bada'at huwa tam'anatuhu. Akan tetapi yang pertama kali beliau lakukan adalah menenangkan suaminya terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidak mengerti, coba apa yang ada dalam pikiran kita ketika datang lari-lari ke rumah, terbakar-bakar gitu kan. Lagian sih kamu sih udah tahu di atas gunung sendirian, rasain loh. Kan biasa kita kayak gitu ya, udah tahu di sana sendirian lagi. Ada apa coba? Ini makanya ini akibatnya nggak ngikutin omongan orang tua. Kalau anak-anak gitu kan, ya. Kalau istri nggak ngerti, lagian nggak ngikutin omongannya mama. Yang bapak juga nggak ngikutin omongannya bapak. Kayak gini nih jadinya nih. Diomongin nggak mau manut gitu. Akhirnya yang ada dalam benak kita kan tambah panik. Tambah panik ada, kesel ada, yang ada berantem nantinya. Ya kan? Udah kondisi panik, kondisi takut, malah dimarah-marahin. Ini yang tidak betul, kata beliau. Ya. Makanya beliau ya mengajarkan kepada kita agar ketika kita dalam kondisi panik, jangan malah tambah dibuat panik. Tenangkan dulu. Kenapa? Karena kalau orang kondisi panik, kemudian ditambah amarah, omongan-omongan yang tidak enak, yang ada malah tambah trauma, tambah ketakutan. Termasuk juga anak kecil, ketika dia melakukan kesalahan, ya kan? Ada kalanya memang kita harus negor dia, tapi tenangkan dulu sehingga anak ini nantinya kuat mentalnya. Betul. Ya. Kalau anak dari kecil sudah terbiasa dimarahin oleh orang tuanya, salah sedikit langsung dimarahin, salah sedikit langsung dimarahin. Bukan cuma marah, kadang ada ya langsung dengan pukulannya. Mentalnya anak itu nanti jadi rusak. Gitu. Kalau anak kecil, akhirnya apa? Anak tuh jadi nggak jadi pemberani, pengecut. Mau ngapa-ngapain takut. Kenapa? Takut salah. Karena terbiasa. Akhirnya nggak berani mengungkapkan apa isi hatinya. Lalu apa? Dipendem. Kalau anak kecil kan, daripada saya dimarahin, mendingan saya diem. Nah, kalau udah gede, akhirnya apa? Mencari ketenangan keluar. Kenapa? Di rumah kayak neraka. Salah sedikit dimarahin, salah sedikit dipukul oleh orang tuanya. Maka dia akan mencari ketenangan keluar. Entah itu dengan sesama jenis atau yang dengan lawan jenis. Kalau dengan satu jenis, ya syukur kalau dia mendapatkan teman yang baik. Dia akan mengajak kepada kebaikan. Kalau anak itu mendapatkan teman yang nggak baik akhlaknya, apa yang terjadi? Rusak. Ketika pulang, kok berubah anak saya? Ya. Maka akhirnya apa? Ya anak tambah rusak. Lalu berakibat kepada nantinya anak itu benci kepada orang tua. Kalau anak sudah benci kepada orang tua, maka nasihat apapun nanti susah masuknya. Susah masuknya. Yang ada hanyalah takut. Kalau sudah merasa gede dikit lagi, tidak mustahil nanti anak akan melawan. Pasti itu. Maka banyak kasus, ya kan, orang tua dibunuh oleh anaknya. Disebabkan karena apa? Tadi anaknya melawan. Anak kalau udah nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tua, nyarinya keluar.
Ya, maka penting bagi kita dalam pendidikan anak, ya, ada kalanya marah. Sebagaimana Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada kita, anak kalau udah umur 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Tapi pukulannya pun jangan bentuknya kezaliman. Cukup 3 kali. Sebagai ya pelajaran bagi dia biar besok tidak begitu lagi. Gitu. Ya, karena ya kita juga pernah kadang kan mengalami, entah itu oleh orang tua ataupun oleh guru ataupun oleh teman ataupun oleh atasan kita. Aslinya ketika kita berbuat salah, cukup ditegur biasa aja, nggak usah dimarahin. Sebetulnya kita udah malu kan? Kita tuh udah merasa malu, kita tuh udah merasa nggak enak dengan omongan biasa saja. Nah, kita paling kesel kalau berbuat salah kecil, ya, tapi marahnya nggak sesuai dengan kesalahan gitu, ya kan? Paling benci kita kalau kayak gitu. Kesalahannya kecil, tapi marahnya berlebihan. Akhirnya berdampak buruk. Banyak kasus kayak gitu kan, pembunuhan gara-gara ya kalau ngomong ya naudzubillah gitu, baik dengan omongan ataupun perbuatan. Termasuk suami juga ada banyak yang dibunuh di berita-berita itu oleh istrinya. Gara-gara apa? Ya karena suaminya sering menzaliminya, sering mencaci maki, ya dengan kekurangannya dan seterusnya. Ya istilah kata, semut aja bisa membunuh gajah kalau udah kesel semut itu. Masuk ke dalam telinganya, kan kayak gitu. Nah, inilah pentingnya bagi kita ya mengambil pelajaran dan hikmah dari kejadian turunnya wahyu kepada nabinya Muhammad SAW sampai beliau pulang ke rumahnya, dan sampai di rumahnya beliau dalam kondisi menggigil ketakutan. Khadijah radhiyallahu anha tidak langsung membuat beliau tambah risau gitu, tapi malah ditenangkan dahulu oleh istrinya radhiyallahu anha. Tenang, kalau udah tenang habis itu baru ditanya. Gitu. Namanya orang panik. Kalau udah panik kan apa aja bisa dilakukan. Ya kan? Apalagi kalau udah kondisi panik, tambah lagi dimarahin, ya ada sapu melayang, ya kan? Kalau ada piring pecahin, urusan gimana nanti belakangan, yang penting puas dulu. Kadang kan kayak gitu kita. Nyeselnya kapan? Kalau udah mau makan, piringnya tinggal dikit, panci pada pecah, lemari pecah, nyesel akhirnya. Nah, maka ketika dalam kondisi seperti itu, ya harus saling pengertian. Paling tidak dalam keluarga itu, ya minta maaf, saya mungkin Bapak lebih banyak pengalaman dibandingkan saya dalam berkeluarga. Ya, cuman paling tidak kita banyak mengambil pelajaran dari ya kejadian-kejadian lah begitu, dan ilmu bagaimana dalam berkeluarga itu. Paling tidak kita harus ada perjanjian dalam keluarga itu. Adalah kalau misalkan suaminya marah, istrinya suruh diem, jangan ngomong. Diem. Memang harus marah, berat Pak. Ketika istrinya marah, suaminya juga harus diem. Jangan lawan dulu. Kenapa? Karena ketika marah, ya, emosi kan kurang stabil. Maka disitulah setan menumpangi di dalamnya itu, mengendari kita. Ya, makanya kenapa Rasulullah SAW beliau menganjurkan kepada kita, ya, kalau kita marah dalam kondisi berdiri, kata beliau, duduk. Kalau marahnya berdiri, duduk. Karena kalau udah posisi berdiri,
marah untuk melakukan sesuatu itu kan sangat gampang. Entah tangan kita yang melayang kepada lawan kita, atau benda ada di sekitar kita ambil, kita lempar kepada dia, apa aja. Tapi kalau kondisinya duduk, mengurangilah tensi di situ. Itu kata beliau. Hah? Iya. Kemudian lagi, ya, selain tadi apa? Selain diam, ya, lawannya harus diam. Jangan sama-sama api lawan api. Kalau api lawan api, ya, tambah jadi panas. Jadi harus diam. Kemudian kalau berdiri, duduk. Kalau duduk masih juga, bawa, udah tiduran aja. Marahnya sambil tiduran. Kalau marahnya sambil tiduran males kan? Ya, coba aja antum. Marah sambil tiduran. Insya Allah kalau kita ingat dengan pesannya beliau, nggak akan jadi rusak dalam rumah itu. Gitu. Kalau masih juga, bawa wudu. Bawa wudu. Karena yang namanya marah itu kan, ya, api. Cara menenangkannya api, memadamkan api adalah dengan cara disiram dengan air. Wudu. Kenapa harus wudu? Karena syaitan, ya, di saat kita dalam kondisi marah itu kan dia datang membantu kita dalam melaksanakan pelampiasan amarah tadi, sehingga berbuat apapun di saat kita marah dibenarkan oleh emosi kita. Ya, kayak tadi itu. Nah, apa hubungannya dengan wudu? Ya, hubungannya dengan wudu adalah, ya, syaitan ketika kita marah, dia tidak bisa mengendalikan kita di situ. Kenapa? Pertama, ya, hikmah dari wudu saya pernah mendapatkan dari beberapa asatid yang beliau mendapatkan juga dari kedokteran gitu kan. Di balik wudu itu kan, kalau ilmu kesehatan, pertama, ya, saraf-saraf kita yang tadinya tegang akan menjadi reda. Kemudian kepala kita yang tadinya panas akan adem. Kalau panas kan, kalau kita marah kan panas kepala itu, menyebabkan tensi menjadi naik. Kemudian termasuk juga darah dari tegang jadi turun. Nah, ditambah lagi, setan tidak berani mengganggu orang yang dalam keadaan bersuci. Kenapa? Dia tidak bisa mendekat kepada kita. Nah, disitulah, ya, hikmah dibalik kenapa Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha ketika ada kejadian seperti ini, beliau mencoba mengambil cara. Bukan berarti Rasulullah dengan Khadijah tidak pernah ada masalah, pernah. Maaf, bukan dengan Khadijah, jangan istri-istri beliau. Ya, pernah juga beliau ada masalah dengan istri-istrinya. Itu. Ya, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kan orangnya agak temperamen. Maklum, saya muda, jiwa muda kan. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika hendak melamar wanita yang lainnya, Saudah waktu itu, Aisyah diajak oleh beliau untuk membantu dalam pelamaran itu. Akhirnya apa? Ketika nyampe ke rumahnya dia, ke rumahnya beliau Saudah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, siapa dia? Saudah. Karena sebelumnya kan nggak ngerti. Nah, lalu oleh Rasulullah kasih tahu dia adalah Saudah. Dia calon ibu kalian. Kaget Aisyah. Nah, di saat itu tak lama berselang, Saudah menyuguhkan makanan kepada, ya, beliau Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Nampannya itu dibalik kayak gini. Maksudnya apa? Cemburu. Tapi beliau tidak menanggapi cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan tidak mendampingi dengan amarah. Tapi kata beliau, ibu kalian sedang cemburu, katanya gitu.
Coba kalau kita lagi bertamu di ke rumah orang, disuguhi makanan, tiba-tiba makanan itu dibalik kayak gini, gimana? Oh, kamu ini yang nggak tahu malu, kamu nggak tahu sopan kamu ya, atau adab kamu. Di rumah orang tidak dihormati sama orang, malah kamu nggak ada berantem, nggak jadi nikah jadinya. Tapi Rasulullah SAW tidak lakukan itu. Beliau hanya tersenyum, ibu kalian sedang marah, masih cemburu gitu. Ya habis itu selesai. Aisyah pun nggak melanjutkan marahnya, diem aja. Gitu. Ya perlu bagi kita dalam hal ini. Memang berat. Ya, kita berat menghadapi itu. Apalagi kalau kondisi capek, tiba-tiba anak rewel, aduh, susah kan? Ya. Nah, kemudian hikmah selanjutnya yang keenam, muallif kitab ini belum menjelaskan, inna syakhsa idza wajaha muskilatan aw amran ahammahu yanbaghi alaihi alla yaktumahu bal yustahabbu ay yattali'a alaihi man yathiqu bi nasihatihi wa sihhati ru'yatihi wa sihhati ra'yihi wa dhalika li ajli ghardain wa tanfisu 'anil nafs. Pertama, kata beliau, jika ada seseorang menghadapi suatu masalah atau perkara-perkara yang membuat dia menjadi sedih, galau, gitu kan? Yang bagi Allah yaktumahu, hendaknya lah orang itu agar tidak menyembunyikan masalah itu. Bal yustahabbu ayyuttali alaihi man yasiqu, hendaknya lah dia mencari orang yang dia suka, yang dia percaya, untuk memberikan masukan kepadanya atau nasihat atau memberikan tanggapan terhadap masalah yang dia hadapi. Apa pendapatnya? Tujuannya pertama, kata beliau, adalah tanfisu anil nafsi, adalah untuk memberikan napas lega kepada dirinya. Jadi kalau kita punya masalah, jangan disimpan, karena kalau disimpan nanti ya membengkak, napas itu sek napas jadinya kan. Kemarin, maaf, saya ada sedikit cerita pasangan suami istri. Awalnya minta ruqyah. Ketika saya datang ke rumahnya, masalahnya kenapa ibu, pak, saya bilang itu. Ini Pak Ustadz, istri saya sejak 2 minggu ini susah makan, bawaannya bengong aja. Kemudian diem aja, tau-taunya sedih aja. Sebulan-sebulan sebelumnya sih sakit, memang pernah udah dirawat di rumah sakit. Kemudian balik lagi, sakit lagi. Saya khawatir Ustaz, kalau istri saya ini ada yang nyantet gitu. Kok gitu Pak? Bilang itu. Iya, pokoknya dalam 2 minggu terakhir ini ya nggak normal lah kelihatannya begitu. Bahkan termasuk ibu bapak, waktu itu ada ibunya juga datang. Iya Ustaz, kata ibunya, anak saya aneh, udah nggak seperti biasanya. Lalu ya ngobrol. Saya tanya juga, istrinya ada masalah apa ibu? Awalnya nggak mau menceritakan apa yang terjadi, tapi akhirnya boleh saya bilang, saya lihat lidahnya. Lalu alhamdulillah istri saya waktu itu ikut. Coba adek, saya bilang gitu, lidahnya ibu ini difoto lah setengah inilah, gitu kan, dibuka lidahnya dan difoto. Setelah difoto, ya alhamdulillah saya juga di sini sedikit banyak dapat ilmu tentang ya, kesehatan dari herbalis ya, Pak Beni. Beliau kepercayaannya Ustaz Abu Muhammad yang di Roja itu. Beliau di Cilebut 2, Pesona Cilebut, stasiun itu ke dalam. Ya, Pesona Cilebut. Di sana. Beliau ada herbalis, di tangan kanannya Ustaz Abu Muhammad di Roja itu, dan orang kepercayaannya.
Beberapa kali kalau beliau mengadakan seminar, beliau berhalangan hadir, beliau ini yang menggantikan. Nah, beliau alhamdulillah sedikit banyak memberikan masukan kepada saya gimana cara menganalisa orang yang punya masalah begitu. Nah, ternyata lidahnya putih, pecah-pecah juga gitu. Saya bilang ini bukan masalah gangguan sepertinya, Pak. Bukan gangguan jin, tapi ini fisik. Kenapa Ustaz? Lidahnya beda, dia bilang gitu. Putih, pecah-pecah. Ini biasanya ada masalah dalam, bukan gangguan jin. Nah, setelah dilihat dari foto itu, akhirnya disitulah saya nyuruh istri saya nanya ke dia, mengorek apa yang terjadi. Nah, awalnya diceritakan, iya Ustadz, memang saya kesel banget sama suami saya. Kenapa? Awalnya ceritanya, kemarin itu kan saya kondisinya sakit. Nah, saya difoto sama suami saya, diupload ke WA, kemudian diupload ke Facebook, diupload ke Instagram. Niatnya dia sih baik, minta doa kepada teman-temannya. Cuman kan ya Allah, coba istrinya sakit, difoto, diupload, lagi sih berbaring difoto. Kondisi saya sadar, kata dia. Ngeselin ya kayak gitu coba. Iya, kalau orang niatnya baik, kalau ada yang niatnya jahat kepada saya gimana coba? Ah, udah mulai kebuka di situ. Ternyata suaminya nggak menyadari itu, dan istrinya menyimpan amarah kepada suami itu disimpan. Nah, saya bilang, kenapa ibu simpan amarah ini? Kok nggak diungkapkan kepada suami? Ya habis Ustaz, kalau saya ngomong apa-apa itu, yang ada sih dibentak mulu sama dia, salah mulu, nggak ada benernya saya di rumah. Mulai kebuka semuanya. Ya intinya pada akhirnya memang keluarga ini kurang sinkron gitu kan. Jadi suaminya itu orang aktif, ya orang belak-belakan lah gitu. Istrinya pendiam gitu, dan selalu menyimpan masalah. Dan yang paling kesel saya Ustaz, kata dia itu, suami saya kan mengenal sunnah lebih dahulu dibanding saya. Bahkan dia yang ngajak saya kepada sunnah. Sampai saya aktif dalam pengajian. Saya sampai sekarang mau bercadar Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, bimbingan suami saya. Giliran saya bercadar, saya mau aktif dalam agama, ingin memperbaiki semua ibadah yang selama ini saya salah, ingin memperbaiki semua kehidupan saya menjadi lebih baik, anak keluarga semuanya pengennya lebih baik. Istri saya, suami saya ogah-ogahan, nggak mau lagi datang ke pengajian, malah lebih datang ke tempat perkumpulan teman-temannya, ada reuni, ada pertemuan, macam-macam alasannya dia. Jangankan ke pengajian Ustaz, ngaji kok aja sama saya disuruh ngaji, nggak mau. Padahal dia bimbing saya dulu Ustaz, supaya belajar ngaji, kita sama-sama nggak bisa ngaji. Saya bisa ngaji Quran, suami saya Iqra aja belum selesai Ustaz, keselin saya katanya gitu. Intinya menyimpan banyak masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya saya bilang, kalau menyimpan banyak masalah, ini nanti gangguannya kepada jantung, bisa jadi liver. Oh iya Ustaz, benar Ustaz. Oh, ditunjukkanlah itunya, hasil scanan dari rumah sakit itu, ya, hasil apa namanya, foto scan itu kan, jantung, livernya bengkak. Ya apa semua bermasalah. Saya pikir santai Ustaz, ini masalahnya. Jadi antum ya hanya saya omongin kepada suaminya supaya jangan bikin istri antum sedih lagi, jangan bikin istri antum sakit lagi. Karena kalau antum terus kayak gini, ya nanti berakibat fatal. Bisa jadi istri antum dipanggil oleh Allah nanti, antum kehilangan antum. Saya sebetulnya sayang ke istri saya, cuman ya gimana, kata dia. Ya antum harus berubah diri. Hatinya bengkak Pak, livernya itu bengkak, gara-gara sering menahan masalah, nggak mau cerita. Emang sih saya nggak pernah cerita Ustaz, kalau dia ada masalah itu nggak mau cerita. Ya gimana sih mau cerita, kata istrinya. Saya kadang ngeluh dikit, bilangnya apa itu? Kalau suka ngeluh, ya kalau bahasa kita lebay lah katanya begitu. Kalau bahasa sekarang, saya nggak bisa hanya curhat kepada suami yang mengungkapkan masalah-masalah yang ada. Saya dimarahin terus, dibilangnya cengeng saya katanya, dibilangnya macam-macam gitu.
Jadinya saya kemana saya harus bercerita? Saya masa cerita ke ibu saya dalam masalah pertengkaran keluarga? Kan sebetulnya ini masalah sepele, bisa diselesaikan dalam keluarga sendiri, internal keluarga kecil, kata dia. Nggak usah melibatkan keluarga besar. Tapi suami saya kayak gitu, Ustaz, kata dia. Akhirnya alhamdulillah di situ sadar, ya saya berharap setelah itu suaminya berubah. Gitu. Gimana caranya antum bahagiakan suami antum, bahagiakan istri? Ya, caranya paling tidak adalah antum dengan cara coba dia punya namanya juga perempuan, ya kan? Dia punya tanggung jawab banyak di rumah. Jiwanya kan beda dengan laki-laki. Perempuan kan lemah. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi dia dalam keadaan lemah memang. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau punya masalah, ya kan? Diam dulu bentar, mikir. Dia nggak kuat, monjok. Main belakang dia. Itu laki-laki kan? Jangan kan kita dewasa, anak kecil aja disakitin mulu sama temennya, dibully terus. Lama-lama ngambil batu dia. Ya kan? Seperti itu. Dulu ada teman saya waktu di sekolah SD. Dia sering dibully sama temennya di sekolah. Bahkan ketika pulang, ya kita kan jalan kaki dulu 3 kilo dari rumah ke sekolah SD itu. Anaknya kecil yang sering dibully. Yang membuli kakak kelasnya lebih gede. Sampai celana merahnya itu sobek, dimarahin sama ibunya, dipukul dia. Kamu ini nakal gini. Enggak, kalau kamu itu enggak nakal ke orang, kamu enggak akan dibully sama orang. Akhirnya kesel dia. Besoknya bawa pisau bawang. Berangkat sekolah bawa pisau bawang. Ibunya nyari pisau, mana nih, hilang kata ibunya itu. Ternyata memang sengaja dia bawa pisau. Nah, pas keesokannya dibully lagi. Bener itu. Pisau dalam tas yang disiapkan itu diambil langsung ditusuk. Alhamdulillah nggak kena matanya, hidungnya di sini sobek dia akhirnya. Ya, pisau bawang ditajemin sama ibunya. Ininya Pak, ininya yang di bawahnya tulang ini, sobek langsung. Wah, langsung dibawa ke rumah sakit oleh ibunya. Ya terpaksa si pelaku ini tanggung jawab mengobatin ke rumah sakit. Habis itu nggak berani lagi membuli dia. Itu anak kecil. Lama kata dia dibulinya kayak gitu. Nah, itu laki-laki. Alhamdulillah ini anaknya laki-laki gitu. Ya. Kalau perempuan, ketika dia punya masalah, diam. Ketika dia nggak bisa menanggung beban itu, dia akan nangis. Ketika dia sering mendapatkan masalah, tidak bisa menangani dengan sendiri, suaminya nggak bisa diajak, tidak bisa dijadikan tempat mencurahkan isi hatinya. Syukur kalau dia punya agama, masih bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar suaminya diberikan hidayah, suaminya diberikan petunjuk, diberikan kesadaran kalau dia ngerti agama. Kalau nggak ngerti agama, apa Bu, Pak, yang terjadi? Curhat sama tetangga. Ya kan? Curhat dengan temannya. Dan banyak sekali kejadian gara-gara seperti ini, istri tidak mendapatkan tempat curahan hati, akhirnya curhat kepada teman. Awalnya reuni, lama-lama kecantol juga ke teman itu, akhirnya suaminya ditinggal. Kebanyakan perselingkuhan terjadi kayak gitu. Kenapa? Di rumah tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Ya penting bagi kita menjaga keluhan ini. Ya memang perempuan itu banyak keluhan, banyak mengeluh. Memang itulah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk kita. Makanya kenapa Islam ya memerintahkan kepada kita, ya Allah Rasulnya lewat Islam memerintahkan kepada kita, yang berhak menjadi pemimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Karena kalau perempuan ya pusing dikit sudah sedih. Akhirnya apa? Kalau memimpin, yang dipimpin itu wilayah yang besar,
bayar hutang banyak nggak bisa bayar, tanker dijual, ya kan? Indosat dijual, apa? Pusing mau nyari hutang mana lagi gitu. Nggak banyak mikir. Nah, kalau yang memimpinnya laki-laki pusing, dia nggak mau menjual, cari utangan keluar yang banyak. Akhirnya orang lain yang menderita. Sama aja. Tapi mending aset masih bertahan, Pak. Daripada aset kita dijual. Nah, kalau di rumah, ya, kalau istri sudah banyak masalah, anak terbengkalai biasanya, Pak. Anak terbengkalai, banyak kejadian. Hatta yang ustadz sekalipun, Pak, banyak kejadian saya mendapatkan cerita itu dari teman-teman. Suaminya ustadz, masya Allah, dakwah kemana-mana, sampai akhirnya lupa terhadap istrinya dan tanggung jawab di rumahnya dia. Suaminya ngeluh, ya, bukan suaminya, istrinya ngeluh, curhat gini. Akhirnya apa? Karena istrinya banyak ngeluh kepada suaminya, suaminya melupakan tanggung jawab di rumah, hanya bertanggung jawab kepada orang banyak di luar. Ya, akhirnya anaknya nggak diajari ngaji, dicuekin. Kesel saya, biarin urusan bapaknya, kata dia. Kan tanggung jawab bapaknya ini, anaknya ini aslinya, bukan tanggung jawab saya, kata ibunya. Alhamdulillah. Akhirnya anaknya nggak bisa ngaji. Yang ada akhirnya apa? Ketika pulang ke rumah, ya, suami nyalahin istri, istri nyalahin suami, karena kamu nggak tanggung jawab, katanya. Alhamdulillah. Dan ini banyak kejadian, ya. Maka penting kita mengungkapkan masalah, minimal, ya, dalam intern keluarga dahulu. Suami kepada istri, istri kepada suami, harus bagi. Jangan menyimpan masalah, jangan menyuekin pasangan kita ketika dia punya masalah. Memang perempuan kan, kalau Ustaz Khalid itu beliau kan ahlinya beliau. Ya. Memang perempuan itu, kalau perempuan itu ketika dia punya masalah, minimal kita diam aja di samping dia itu. Iya, udah senang dia itu. Ya, kalau dia curhat, entah kita itu mau melaksanakan atau tidak, minimal dia cerita, kemudian dengerin, diem. Iya gitu aja. Walaupun kita cuek habis itu, minimal dia menyampaikan. Itu. Karena banyak, ya, saya mendapatkan keluhan dari orang-orang yang bermasalah kayak gitu rata-rata. Ya, dengerin aja keluhannya dia. Karena memang senangnya kayak gitu dia. Termasuk juga laki-laki. Laki-laki kalau punya masalah, silakan. Ya, suami curhat kepada istrinya. Dan istri senang kalau suami ketika ada masalah diceritakan kepada istri. Kenapa kok bisa begitu? Karena merasa bahwa istri ini dihargai. Istri dianggap sebagai orang yang bisa bertanggung jawab gitu, untuk diminta tanggung jawab dalam rumah tangga. Dia itu senang, walaupun dia sendiri nggak bisa melakukan. Kadang solusinya dia, walaupun memberikan solusi, memang solusi kadang nggak bisa gitu. Memang ya segitulah akalnya dia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akal kepada perempuan kadang memang kurang. Nggak masuk ke dunia kita kadang. Maunya kita nggak seperti itu solusi, tapi dia memberikan solusi. Solusi itu terlalu rendah, belum bisa mengatasi masalah ini. Ya terus gimana? Ya udah dijamin kita aja. Ya. Maka di sini Khadijah radhiyallahu anha, ya, walaupun beliau tidak bisa melakukan apa-apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau dalam keadaan bersedih, beliau hanya bisa menyelimuti kan. Yang bisa dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha hanya menyelimuti.
Tapi dengan mengambilkan selimut kemudian menyelimuti, laki-laki juga akan mendapatkan perhatian. Ketika dia mendapatkan perhatian di situ, akan membuat jiwanya lebih tenang. Itu. Makanya perlu bagi kita dalam keluarga itu harus ada kecocokan, ada keterbukaan. Jangan sampai ada yang saling menyembunyikan masalah. Kalau saling menyembunyikan masalah, nanti lama-lama tidak saling percaya. Ketika tidak percaya antara sesama, maka rusaklah keluarga itu. Kalau udah nggak saling percaya, cinta biasanya ngikut, ya kan? Karena udah nggak percaya, nggak suka nggak cinta. Ketika nggak cinta, carilah pelampiasannya keluar. Nah, ini yang awal kerusakan dalam rumah tangga itu. Harus ada keterbukaan. Nah, tapi kalau gimana misalkan istri dalam rumah kita tidak bisa membantu kita, maka boleh kita mencari kepada orang yang kita anggap percaya mengatasi masalah itu. Kalau berurusan dengan agama, rumah tangga, ya carilah teman, ustadz, ataupun siapa yang orang itu kiranya amanah, bisa memberikan solusi yang baik, ya, bukan malah menjerumuskan. Silakan curhat kepada dia, ceritakan apa masalahnya, minta solusi. Paling tidak, kalau dia tidak bisa memberikan solusi, tolong doakan saya agar saya tetap dikuatkan iman saya. Kalau juga nggak ada teman di sekitar kita atau tempat kerja kita yang bisa dianggap percaya oleh kita, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Ya, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW beliau mengajarkan doa kepada kita, ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubun, kemudian wadur'id dain wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa yang beliau ajarkan kepada kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hammi wal hazan. Hammun artinya sedih, hazan juga sedih. Apa bedanya ham dengan hazan? Ham itu diambil, hammun diambil dari suara. Orang kalau lagi bersedih lewat batas, biasanya apa yang dilakukan? Gitu, ya kan? Nah, diambil dari sini kalimat hammun itu, dari suaranya, gitu. Berarti kan udah kelewat kayak gitu kan? Maka diletakkan pertama oleh Rasulullah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari alham, sedih yang sampai membuat kita menjadi ya, sampai kepada tingkatan menangis. Biasanya udah nangis orang kayak gini kan, sedih sampai nangis. Berlindung kepada Allah. Nah, kalau udah sampai nangis berarti kan masalahnya berat. Kemudian wal ajz minal hammi wal hazan. Hazan sedih, tapi nggak sampai kepada tingkatan menangis tadi. Sedih juga, diam aja gitu. Berlindung kepada Allah, paling mudah. Kemudian wal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, lalu wal ajzi wal kasal, lemas dan malas. Ya, ajiz, lemas. Kenapa lemas? Lemah, ya, lemah, malas. Rasulullah SAW berlindung dari itu karena ini merupakan suatu penyakit yang tidak bisa menghilangkan masalah. Ekonomi lagi susah kayak sekarang corona misalkan, sedih, jiwa kita lemah. Bukan solusi lemah itu. Kita harus bangkit kan begitu. Bangkit menunjukkan kekuatan kita. Bangkit gimana? Coba cari informasi kepada teman. Cari
kemana? Informasi, cari, tanya, bergerak keluar dari rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya kan? Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai salat, silakan kalian bertebaran ke muka bumi. Cari rezeki kalian. Ya, karunia Allah Subhanahu wa taala, kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, cari di sana. Insyaallah ketemu. Nah, kemudian kasal dan jangan juga malas. Malas ini penyakit. Ya. Berawal dari ekonomi. Dari ekonomi berimbas kepada kemana-kemana. Ya kan? Kondisi kayak sekarang. Maka kita harus menjauh dari ini. Lalu termasuk juga wal bukhli wal jubn, pelit dan penakut. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung kepada Allah dari sifat pelit? Kalau pelit ini bahaya, bisa merugikan diri kita sendiri. Ya, namanya pelit. Orang kan ada pelit kepada diri sendiri aja pelit, apalagi kepada orang lain. Gitu. Banyak ya, kita mungkin banyak mendapatkan teman seperti itu kan. Perhitungan banget. Apa-apa dihitung. Buat sendiri aja dihitung-hitung terus. Akhirnya apa? Jatuh sakit. Berawal dari pelit. Inginnya sih nabung. Tabungannya supaya banyak, supaya cepat kaya. Supaya banyak dapat duit. Dikumpulin sampai lupa dengan diri. Bepergian jangankan beli makan, minum aja enggak, antar aja makan di rumah, entar aja minum di rumah. Yang ada sakit pinggang, ujung-ujungnya ginjal. Ya, banyak kejadian. Teman pun ada kayak gitu, ya. Ada saya punya teman. Dia kalau bepergian, hatta ke Jakarta, Pak. Itu nggak mau minum kecuali sampai di tempat, dan dia bawa minum air minum biasa, kadang dia bawa, kadang tidak, seringnya tidak bawa dari rumah air minum. Nah, seringnya dia tidak bawa, dia minum ketika udah nyampe tempat di mana dia dituju, di situ dia minta minum. Suatu ketika apa yang terjadi, jam 2 malam tiba-tiba nelpon saya, minta tolong datang ke rumah. Kayaknya saya kena santet, kata dia. Kemudian udah itu bangun dari tidur nggak bisa bangun, Pak. Gerak sedikit aja nggak bisa, susah. Aduh sakit, saya kayak nggak bisa gerak, kata dia. Nangis. Istrinya jadi perawat, lagi tugas di rumah sakit RSUD Cibinong. Alhamdulillah dekat dengan rumah saya dia. Lalu datang ke rumahnya jam 2 malam. Kenapa kamu? Nggak tahu, saya nggak bisa gerak. Sakit Pak pinggang saya nggak tahu kenapa. Kayaknya santet saya di orang. Ya sampai tidak akan cepat kan? Di ruqyah nggak ngepek. Kamu ini bukan jin kayaknya nih, saya bilang gitu. Nggak tahu. Itu kenapa, kata dia. Nggak tahu, kata dia. Bukan jin kamu ini. Kalau kamu ada gangguan jin, ruqyah itu ngepek. Saya bilang, ini kamu nih nggak ngepek, sama aja. Kayak tadi sebelum di ruqyah, saya nggak bisa gerak. Bukan, saya bilang gitu. Matamu biasa aja. Kalau orang ada jinnya kan biasanya gede-gede atau pandangannya kosong. Matamu biasa, bukan jin kamu, saya bilang gitu. Akhirnya saya telepon istrinya, suami kamu gini nih, minta tolong, kata dia. Coba dibawakan ke K24 terdekat di situ. Udah saya bawa, saya antar naik motor dengan kondisi sakit tuh dia. Diperiksa oleh dokter di K24, kemudian ditanya, ternyata kurang minum. Saya tanya kepada teman-temannya, emang dia bang, pelit dia tuh, katanya. Dari rumahnya di Cibinong sampai ke Jakarta itu kadang nggak minum dia. Sampai sana, ternyata saya dapat cerita dari teman-teman, emang pelit. Jangan kan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja pelit. Itu akibatnya tuh, katanya. Sakit ginjal akhirnya, Pak. Makanya Rasulullah berlindung dari sifat pelit ini. Ini di dunia. Di akhirat akan rugi juga kita. Ya kan?
Kenapa? Kalau orang pelit untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, berat. Apa masalah kerugiannya? Nggak mau bersedekah nanti dia. Ya, nggak mau bersedekah. Andai pun bersedekah, ngambil yang paling terkecil dari ada yang dalam dompet itu. Iya. Maka nanti di yaumil qiyamah kan banyak orang-orang yang masuk neraka itu menyesal, ya, gara-gara dia waktu hidupnya tidak, ya, bersedekah, cuman bersedekah sangat kecil sekali. Gitu. Ya. La'alli amal shol fi ma taraktu dan seterusnya. Mereka di yaumil qiyamah ada yang menyesal karena tidak banyak beramal, tidak bersedekah, dan paling banyak disesali oleh orang-orang yang masuk neraka adalah gara-gara tidak bersedekah. Apa di balik bersedekah? Ya, kalau paling banyak disesali oleh mereka yang masuk neraka, karena di balik sedekah itu subhanallah luar biasa dibandingkan dengan ibadah sholat, kemudian puasa, haji, ya, dari rukun Islam yang ada. Sedekah yang paling banyak disesali. Nah, hikmah di balik sedekah adalah diantaranya, kalau kita berpuasa, kalau kita sholat, pahalanya kan untuk kita, dari kita untuk kita sendiri. Kalau nggak diterima sholat kita, selesai udah, ya kan? Kita ada pahala, nggak ada pahala. Puasa dari kita untuk kita. Kalau kita tidak sempurna ketika berpuasa, maka kita nggak dapat pahala. Selesai sudah, ya kan? Tapi kalau kita bersedekah, ya berinfak sedekah, karena ini kan sifatnya nggak seperti zakat kan. Kalau zakat kan wajib dikeluarkan kalau udah sampai nisabnya. Kalau bersedekah kan kapan saja boleh, nggak nunggu nisab, nggak ada haul. Kapan saja boleh dan berapa saja silahkan. Itu sedekah. Dan sedekah ya banyak macam hal. Bedanya dengan zakat. Kalau sedekah kan bisa lebih luas ininya, apa namanya, penjabarannya. Bisa berbentuk duit, bisa berbentuk ucapan, bisa berbentuk tindakan, bisa bentuk senyuman juga. Bahkan Rasulullah menjelaskan, tabassamuka liwajhi akhika sedekah. Senyummu kepada kepada saudaramu juga merupakan sedekah. Lebih luas memang. Nah, hikmah di balik sedekah adalah, katakanlah kita mendapati ya anaknya teman, dia sedang mondok di pesantren, ya kan? Berharap nanti anak ini menjadi orang yang soleh, atau ke siapa saja kita bantu dia, kita bantu. Ketika amal kita ya kurang, atau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ya setelah kita bersedekah, kemudian sedekah kita sama dia kan dipakai itu untuk kehidupannya, apa dia buat beli makanan, apa buat beli pakaian, atau kebutuhan kalau emang anak-anak dalam keadaan belajar dipakai buat beli pulpen, dibeli buku tulis, ya mau jajan ya terserah. Akhirnya uang yang kita berikan kepada dia itu kan bermanfaat. Kalau emang makanan yang dia beli adalah bahannya kan menjadi darah daging. Kalau emang pulpen atau buku tulis ataupun pakaian yang dia pakai kan hanya bermanfaat bagi dirinya, dipakai olehnya untuk kebaikan. Dapat pahala apa tidak kita? Dapat. Kalau kita banyak menyebar, ya kita banyak dapat poin pahala di situ dari orang yang telah kita bantu mereka. Inilah manfaatnya sedekah. Nah, makanya nanti di yaumil qiyamah orang itu banyak ya, ketika mereka melihat catatan amalnya kemudian mendapati pahala saya kok pada hilang ya, entah disebabkan karena syirik atau karena memang ibadahnya tadi nggak sempurna karena ada banyak kekurangan, kok pada hilang amal saya, pada kemana? Dia akan mencari tambahan untuk bisa memenuhi syarat masuk surga. Di antaranya kan apa? Orang yang pernah menzalimi, ditarik pahalanya kan? Atau kalau memang dia kehabisan pahala, dia lemparkan dosa kepada orang itu. Caranya lagi gimana?
Ya udah, ngumpulin dari orang-orang yang pernah dia bantu waktu dulu di dunia dengan cara infak ataupun sedekah itu. Nah, inilah makanya kenapa Rasulullah SAW berlindung dari sifat al-bukhl, pelit, karena merugikan diri sendiri di dunia maupun di akhirat. Dalam keluarga sama, rugi. Orang tua pelit kepada anak, jangan salahkan anak. Kalau anak kadang mencari keluar dengan cara ngambil milik orang lain, karena orang tuanya nggak peduli. Iya, kalau anaknya itu mana? Kalau anak kenalnya yang susah diatur, ngambil milik orang lain dia. Iya kan? Karena memang mendesak. Kan kadang ada orang tua yang nggak mau peduli dengan kebutuhan anaknya ketika dia sekolah. Padahal itu memang darurat. Gitu. Saya pernah mengalami di waktu di pondok, Pak. Ketika saya berada di pondok dahulu, termasuk teman-teman juga sama ternyata. Ketika kiriman itu terlambat dan kita nggak punya duit pegangan buat jajan, walaupun kita nggak pengen jajan, itu rasanya gimana gitu di pondok itu. Walaupun nggak pengen jajan, katakanlah semua kebutuhan udah terpenuhi, tapi duit nggak ada. Gara-gara kiriman terlambat, itu sedih, belajar nggak konsen itu, nggak fokus. Kenapa? Nggak mood. Tapi kalau udah kiriman datang, ya kan, walaupun kita sama-sama nggak pengen jajan, tenang Pak, kita di sekolah belajar tuh enak, ngapal tuh mood aja terus bawaannya gitu. Walaupun nggak pengen jajan, tapi duit ada. Nah, kalau orang tuanya pelit gimana? Dikirim sedikit. Ya, ada saya punya teman juga, orang tuanya naudzubillah luar biasa perhitungannya. Akhirnya anaknya belajar nggak ada yang konsen, nggak fokus belajarnya. Bawaannya Pak males itu, karena kepikiran jajan. Orang tuanya kaya, tapi perhitungannya naudzubillah dibatasin banget. Sampai ceritanya itu dia pulang dari ketika libur kan pulang di Kalimantan mau ke Jawa. Dia kan bapaknya tahu perhitungan tiket itu berapa, naik bis berapa, ini semuanya berapa. Itu paling ada lebih di perjalanan dari tiket uang buat naik bis, naik ini dilebihin kadang cuma 100.000 dari Kalimantan itu. Cukup nanti saya transfer. Alasannya orang tuanya apa? Takut nanti hilang katanya di jalan. Bukan hilang, bapak saya itu pelit gitu. Anaknya nggak ada yang ini Pak, nggak ada yang berhasil dalam sekolahnya. Nggak, kata dia saya nggak konsen sekolah, males saya. Yang ada jauh dari orang tua, bukannya saya dikasih jajan lebih, yang ada malah dikurangin katanya. Ya, kepada diri rugi, kepada anak-anaknya menjadi kerugian. Tapi bukan berarti kita kepada anak-anak itu melepas, tidak. Tetap ada nasihat, ada motivasi, dan orang tua jangan pernah lemah dan jangan pernah ada kata bosan dalam menasihati anak. Walaupun katakanlah kiriman setiap bulan lancar, tapi nasihat itu sangat penting. Ya, kenapa? Ada kalanya anak itu ketika dia sekolah di pondok atau di yang jauh dari orang tua, ada kalanya bete, bosan, jenuh. Kadang nasihat guru nggak masuk, apalagi kalau dia punya masalah, dihukum terus. Orang tua harus ngasih motivasi. Ya, ini makanya Rasulullah berlindung dari al-bukhl wal jubn, dan juga pengecut beliau berlindung. Kenapa? Kalau udah pengecut, ya semua jadi takut kayak tadi lah. Ya kan? Istri bisa menjadi akhirnya berpenyakitan gara-gara ngungkapin apa-apa takut. Anak ngungkapin kepada orang tua takut. Kenapa? Orang tuanya strength. Akhirnya apa? Nggak bisa menjadi pemimpin yang baik nantinya anak ini kalau jiwanya jiwa pengecut. Ya, tidak akan berani tampil ke depan, mau ngapa-ngapain jadi takut. Nah, kemudian waqalabatil daini wa qahri rijal, dan terlilit hutang juga Rasulullah SAW berlindung, dan juga tekanan dari orang lain. Nah, kayak apa namanya? Inilah pentingnya bagi kita. Ya, kenapa kita harus
ada keterbukaan ya dalam menghadapi masalah, terutama kepada pasangan kita. Kemudian selanjutnya adalah bagian keduanya, al-istifadatu minan nasihati allati sayuqaddimuha lahu man istasharahu wa lidzalika la yanbaghi lahu ay yatahaddatsa illa liman yasiqu bihi wa bi nasihi. Hendaknya dia kemudian hikmah kata beliau, kenapa harus mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengungkapkan masalahnya dia, agar dia bisa mengambil nasihat, mengambil faedah dari masukan yang dia berikan. Dan jangan sampai kata beliau meminta nasihat kepada orang yang tidak bisa dipercaya, karena nanti kalau orang itu ember lah, istilah kata ibu-ibu itu ember ngomong kemana-mana, dijadikan tempat curhat oleh kita, yang ada nanti malah dia kebalikannya, bukan membantu kita, bukan mencarikan solusi, bukan menenangkan kita, yang ada adalah menceritakan aib kita kepada orang lain. Gitu. Dan ini berbahaya, ya. Nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Tapi untuk selanjutnya ini masih belum selesai, masih ada sampai 11 nih pembahasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Iya. Apabila kita marahi orang, tentunya timbangnya dari ributnya kita. Iya. Ributnya kita, mereka kenapa yang itu? Karena percaya bahwa kita malah itu benar. Kalau tidak ada ribut, dia tidak merasa ada kesenangan di malah aja. Iya. Daripada dia nggak tulus juga. Ya, bisa aja solusi seperti itu. Ya kan, di balik marah kita ada reward, menunjukkan bahwa kita marahnya bukan marah karena benci, tapi karena ada ada kebaikan di balik itu. Dan di balik reward itu sendiri, ya berharap orang itu nantinya kepada kita tidak benci. Makanya Rasulullah SAW beliau memesankan kepada kita, tahadu tahabu, kata beliau, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan ada rasa saling mencintai. Bisa dengan cara seperti itu, ya, marahin tapi habis itu diberikan hadiah. Namun perlu diingat, ketika marah pun kita harus memilah-milih kata. Jangan sampai marah itu menggunakan kalimat-kalimat yang membuat dia menjadi benci. Niatnya sih nasihatin dia, cuman kata-katanya kotor atau kata-katanya kasar, membuat dia menjadi terhina. Itu susah. Bisa aja ngikutin nasihat, cuman harapannya tadi apa? Ingin ngambil ribet. Akhirnya apa? Aslinya gak ngikutin. Ya, harus sesuai dengan kesalahannya. Memang berat, ya, menempatkan itu. Ketika kesalahannya tidak perlu hinaan kepada dia, jangan menghina, jangan merendahkan dia. Kan kadang ada orang aslinya cukup ditegur, dia sendiri udah tahu, merasa kalau itu perbuatan salah, pasti akan dimarahin saya. Ditegur aja cukup sebetulnya. Pak, kok itu kenapa? Kan udah saya bilang tadi sama Bapak, kenapa Bapak kayak gini? Jangan diulang lagi Bapak kayak gitu. Cukup kan sebetulnya, kan selesai, orang gak akan marah. Dan dia merasa kalau itu dimarahin. Nggak usah dibilang, Bapak ini gimana sih, punya otak nggak sih Bapak ini? Otaknya taruh di dengkul, otak udang taruh dibawa ke sini. Marahnya sama-sama marah, cuman beda kesannya. Yang pertama tadi orang nggak masuk hati, tapi dia marah, akhirnya apa? Merasa ditegur, merasa dimarahin juga. Akhirnya dia juga manut. Nah, yang kedua marah juga, masuk ini juga, tapi masuk hati, akhirnya benci. Dan adalah dendam akhirnya. Dihina terus. Atau bisa jadi memang dalam kondisi terdesak orang itu manut aja, kena terdesak.
Kayak jadi kerjaan misalkan, bosnya, kalau udah marah, ya kebun binatang tuh keluar semua nama-namanya. Kondisi terdesak ya diem. Tapi kalau di kondisi ada yang lebih baik dari dia, mendingan kabur gua dah. Nggak kuat saya di situ. Panas banget telinga. Cari saya. Ya. Karena ada kayak gitu. Siapapun dia, hatta ustadz sama. Jangan sampai melakukan itu. Ya. Karena ada ustadz, kata-katanya bisa terjaga. Kalau udah marah ke siapapun, binatang, hewan binatang tuh keluar nama-namanya. Ya, sampai otak udang, otak dengkul, macam-macam keluar. Hanya nggak ada orang yang mau dengan dia mempekerjakan orang. Jadi ngerjain apa, bikin bangunan. Paling pekerja tukang itu sebulan umurnya, ganti lagi. Marah sebetulnya kesalahan tetap memang salah, tapi omongannya yang terlalu kasar. Hanya ketika disampaikan, ada yang pernah disampaikan oleh saya gitu kan. Kenapa kamu lakukan itu? Kamu kan marah kan, gak usah kayak gitu. Nanti kalau dia marah, ya istrinya pernah cerita. Nanti kalau abang digebuk dari belakang pakai kapak gimana kata dia? Abang mati, mau dipenjara dia? Iya, dia dipenjara, tapi kan abang mati gitu. Gara-gara abang ngomong kasar kepada mereka. Namanya orang sakit hati kan bisa aja ngambil kapak di belakang, bacok dari belakang, mati abang kata dia. Dia cerita, dia menyadari, tapi susah kata dia. Ini perlu latihan. Ya, nggak masalah, bisa seperti itu pak. Dengan cara memberikan reward. Tapi jangan reward terus, nanti ketagihan. Ya, termasuk juga katakanlah memotivasi anak. Gitu kan, memotivasi anak. Nah, kamu katakanlah nanti kalau dapat ranking 1 di akhir ini kamu akan saya kasih hadiah ini. Jangan terus-terusan hadiah. Nanti ketika orang tua tidak mampu, anak down. Dan selalu ada reward. Cukup terima kasih aja, motivasi, terima kasih. Nah, gitu. Jangan selalu ada reward. Dan jangan juga janji di awal kepada anak. Karena anak kalau udah janji di awal, ya, nak, kamu nanti harus ranking 1. Kalau kamu ranking 1, saya beliin sepeda. Itu biasanya lain. Dia semangat, tapi tetap dia nanti akan menagih-nagih terus. Selalu minta reward terus di awal. Nah, baiknya gimana? Motivasi dia, kayak tadi Bapak bilang, ya kan, motivasi dia, semangati dia. Nanti kalau dia berhasil, kasih hadiah tanpa dia minta, tanpa kita janji. Itu lebih baik. Gitu. Hanya apa? Anak tidak manja nantinya, tidak rengek-rengek kepada orang tua, ya kan? Dibandingkan dengan dikasih janji dari awal. Gitu. Wallahu a'lam. Mungkin cukup dulu pembahasan kita sampai di sini. Tapi masih ada sisa sedikit lagi, 7, 8, 9, 10, 11. Masih ada ada sedikit lagi. Ya, ada 5 poin lagi pembahasan kita dalam faedah dari kejadian diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, dan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada kita nanti di yaumil qiyamah, di saat semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, menjadi syarat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.